Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan menyelami bagian pendahuluan dari buku Five Stars. Temanya menarik banget nih, Rise Up atau gimana kita bisa bangkit lewat kata-kata. Sumber yang Anda bagikan ini kayaknya menantang kita ya untuk melihat kenapa sih kemampuan komunikasi meyakinkan, menginspirasi gitu malah jadi makin penting di era yang katanya bakal dikuasai AI. Kita sering dengar soal Siri atau Alexa yang serba bisa jawab. Tapi gimana kalau dibandingin sama katakanlah kekuatan narasi seorang Lin-Manuel Miranda di Hamilton? Nah ini yang mau kita gali lebih dalam. Persis. Titik berangkatnya itu nilai unik dari sentuhan manusia. Teknologi memang bisa kasih data cepet banget, tapi apa bisa bikin orang lain merasakan sesuatu? Itu pertanyaannya. Sumber ini berargumen kalau kemampuan persuasi, kreativitas, dan empati itu yang jadi pembeda krusial kita. Jadi, ini bukan lagi sekedar soft skill basa-basi gitu, tapi udah jadi fondasi biar kita nggak tergantikan. Kemampuan inilah yang bikin kita bisa bangkit, melampaui sekedar ngolah informasi. Contoh kontrasnya tuh luar biasa ya. Kalau Anda tanya Siri soal Alexander Hamilton, jawabannya mungkin ya standang aja. Negarawan Amerika, bapak pendiri, udah. Tapi coba dengarkan cara Miranda buka Hamilton. Bajingan, yatim piatu, anak pelacur, dan pria Skotlandia. Wah, itu langsung terasa emosinya, ambisinya, pak hip hop lagi mediumnya. Itu bukan cuma fakta, itu cerita yang menggugah. Betul sekali. Dan proses di baliknya itu, wah, menunjukkan sesuatu yang fundamental banget. Miranda habisin lebih dari setahun cuma buat lagu My Shot. Setahun. Itu kan bukan sesuatu yang bisa dihasilkan algoritma dalam hitungan detik ya kan? Ini menyoroti banget kedalaman proses kreatif manusia. Kemampuan buat meramu emosi dan narasi jadi sesuatu yang benar-benar nyambung sama orang lain. AI mungkin menyajikan data, tapi manusia itu menggerakkan. Nah, bukankah itu inti dari bangkit? Menggerakkan, bukan cuma ngasih informasi. Ini nyambung banget sama argumen di sumber soal keunggulan manusia. Anda ingat nggak eksperimen robot Todai di Jepang itu? AI itu kan jago banget hafalan ya. Sampai bisa lolos ujian masuk universitas ngalahin 80% siswa. Tapi, nah ini menariknya, dia kalah sama 20% siswa yang unggul di pemikiran kritis, kreatif, sama komunikasi. Mereka yang bisa baca di balik soal, gitu. Tepat sekali. Ini jadi ngingetin sama kutipan Thomas Friedman yang ada di sumber, rata-rata sudah berakhir. Udah nggak zaman jadi biasa-biasa aja. Kita nggak bisa bersaing sama AI soal efisiensi data kan? Makanya kita perlu jadi pelengkap teknologi. Nah, kemampuan persuasi, mengartikulasikan ide, bangun koneksi emosional, itu wilayah pelengkap yang paling kuat kayaknya. Disitulah potensi kita, nggak cuma bertahan, tapi menonjol. Dan ternyata nih, kemampuan ini nggak datang gitu aja ya, bahkan buat orang hebat sekalipun. Kisah Warren Buffett di sini cukup mengejutkan ya. Seorang maestro investasi, tapi dulunya takut banget bicara di depan umum, sampai keluar dari kursus public speaking. Tapi dia sadar ini krusial banget, terus dia paksa dirinya coba lagi, dan berhasil. Kesadaran itu kuncinya. Buffett bahkan sampai bilang, ini menurut sumber ya, dia rela bayar mahal buat 10% pendapatan masa depan mahasiswa kalau mereka mau serius asah skill komunikasi publik. Angkanya disebut sampai $150.000. Itu kan nunjukin betapa fundamental nilai skill ini di mata dia. Jauh lebih penting dari sekedar ijazah formal mungkin. Fakta dia pajang sertifikat kursus Dale Carnegie, bukan ijazah kuliahnya, itu udah ngomong banyak sih. Dan ini bukan cuma soal Buffett aja ya. Ada data real juga dari dunia kerja. Studi Burning Glass yang dikutip itu nunjukin ada gap besar, perusahaan teknologi, bahkan di posisi teknis, butuh banget orang dengan skill komunikasi kuat. Tapi nyarinya susah banget. Nah, ini menggarisbawahi pesan intinya. Mesin tak punya hati, pencerita punya. Kemampuan bangun empati, pahami audiens, terus ngerangkai pesan yang pas, itu nggak bisa diotomatisasi. Kalau kita tarik benang merahnya nih, kemampuan komunikasi inilah yang jadi pembeda utama. Jadi kunci untuk bangkit di pasar kerja yang makin kompetitif dan ya didominasi teknologi. Ini jadi pertanyaan penting buat Anda, pendengar. Gimana Anda mengasah hati dalam komunikasi Anda? Jadi intinya buat Anda yang denger ini, menguasai seni persuasi ini bukan sekedar tambahan skill, tapi jadi kunci biar relevan, nggak tergantikan, dan bisa capai potensi penuh di era ini. Sumber ini ngenalin ide bintang 5.
atau 5 stars. Orang-orang yang unggul banget karena kemampuan ini. Kayaknya buku ini jadi semacam panduan buat nyampe ke level itu. Iya, benar. Pendahuluannya udah ngasih janji 3 bagian. Pertama, kenapa komunikator hebat itu nggak tergantikan? Kedua, siapa aja contoh nyata bintang 5 itu? Dan ketiga, yang penting juga, gimana caranya kita bisa berkembang dari sekedar oke, jadi luar biasa dalam berkomunikasi. Semacam peta jalan gitu ya untuk bangkit. Pesannya jadi jelas banget ya. Justru karena AI makin canggih, kemampuan asli manusia kayak persuasi, empati, imajinasi, itu jadi makin berharga. Inilah cara kita untuk benar-benar bangkit. Sebagai penutup, ada analogi yang cukup bagus dari sumber ini. Tentang penjelajah Polinesia kuno. Mereka kan mengarungi samudra luas itu tanpa kompas ya. Modalnya cuma bintang sama pemahaman mendalam soal asal-usul mereka untuk nentuin tujuan. Wah, menarik. Ini membawa kita pada sebuah refleksi mungkin ya, buat Anda. Mungkin kemampuan unik Anda dalam berkomunikasi, dalam terhubung dengan orang lain, itu adalah bintang penuntun Anda di era ini. Pertanyaannya jadi, bintang mana nih yang akan Anda andalkan untuk menavigasi masa depan Anda sendiri di zaman yang terus berubah ini?